Assalamualaikum, Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Hendra. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak? Lancar? Lancar, Hari ini, alhamdulillah, semangat. pembelajarannya tadi dari kelas mana Pak? Saya dari kelas 10 MIA 1, Bu. Dan alhamdulillah belajarnya lancar. Ada apa ini Pak? Maaf, Bu ya, mengganggu ini waktunya. Ya, terkait motivasi peserta didik, Bu. Iya. Ya, terkait motivasi peserta didik kelas yang saya alami. Jadi terkait pembelajaran yang saya lakukan Iya. dan kedepannya, maksudnya seperti itu, ingin mengadakan pembelajaran yang lebih memotivasi peserta didik lagi. Jadi saya mohon izin kepada Ibu Ima untuk memberikan menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengobservasi pribadi saya, gitu ya. Jadi dengan tujuan agar sejauh mana itu kompetensi saya di dalam memberikan sebuah pembelajaran di kelas, gitu Ibu. Insya Allah Pak ya. Insya Allah Pak, nanti saya luangkan waktu untuk melihat pembelajaran Bapak di kelas. Ini tujuan pembelajarannya apa Pak nanti? Jadi kebetulan materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang bioteknologi di kelas 12. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati uraian materi, setelah mengamati video pembelajaran yang saya sajikan, peserta didik itu mampu menganalisis bioteknologi pangan dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu membuat bioteknologi pangan minimal satu produk dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran itu pun yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti ketika pada proses pembelajaran. Wah, sepertinya menarik ya Pak ya tentang bioteknologi ini. Nanti Bapak akan menggunakan model apa nih Pak untuk pembelajaran ini? Jadi karena ini motivasi ya Bu, jadi saya ingin mencoba memotivasi peserta didik saya agar mereka itu pada proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, kemudian outputnya juga bisa bagus. Maka model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu project based learning atau yang disingkat dengan PJBL, begitu Bu. Project based learning ya Pak ya. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih model ini Pak? Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi terkait motivasi juga bahwa di materi bioteknologi itu memang yang paling cocok itu PJBL karena di dalamnya itu merupakan pembahasan tentang bioteknologi pangan berupa produknya. Jadi memang di materi itu diajarkan bahwa bagaimana peserta didik itu bisa meng-create atau membuat bioteknologi pangan, misalkan seperti dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti misalkan memanfaatkan jamur Rhizopus oriae gitu untuk membuat tempe gitu ya Bu. Kemudian dan jamur-jamur yang lainnya gitu ya, seperti misalkan Lactobacillus casei untuk membuat produk lainnya yang dianggap relevan dengan kehidupan ini. Kemudian selain itu saya menggunakan atau menerapkan PJBL ini karena ini sangat kontekstual sekali dan kaitannya dengan life skill gitu Bu. Jadi kan nanti peserta didik itu ketika sudah keluar dari sekolah, apalagi di kelas 12 sudah dipersiapkan ya, kita itu sebagai guru tidak hanya mencocoki mereka itu dengan teori-teori gitu, tapi mereka harus mulai dibekali sejak dini, pra pembekalan itu dengan membuat sebuah karya inovasi pure atau asli buatan mereka tadi yang saya sebutkan seperti tapai, tempe, kemudian ada kokot dan lain sebagainya. Menurut Bapak Pak,
selama ini motivasi siswa dalam belajar itu seperti apa? Selama ini? Jadi setelah saya melakukan evaluasi yang menyeluruh, memang motivasi anak itu memang terasa kurang gitu Bu. Jadi makanya saya mengeksplorasi semua materi-materi pembelajaran, kemudian saya cocokkan ini kira-kira model apa yang paling tepat, kemudian dari model itu metodenya saya harus seperti apa, apakah misalkan metodenya diskusi, apa mungkin metodenya itu misalkan demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi memang secara studi menyeluruh itu masih dianggap kurang, sehingga saya melakukan terobosan baru seperti inovasi di bioteknologi ini untuk menggunakan PJBL. Saya akan mencoba sejauh mana motivasi siswa, dan nantinya ketika sudah selesai pembelajaran nanti ya di aksi itu, saya akan mencoba menganalisis data apakah itu meningkat motivasinya atau tidak, begitu. Oke Pak. Nah, pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti bisa diceritakan Pak secara umum dari awal, dari mulai Bapak persiapan, dari pembukaan, kemudian sampai kegiatan penutup seperti apa? Baik Bu, terima kasih. Jadi ketika saya mengajar nanti ya di aksi, yang pertama adalah seperti biasa saya menyapa peserta didik, kemudian itu yang pertama, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan doa bersama, kemudian memeriksa kehadiran, setelah itu mempersiapkan kesiapan mereka sejauh mana untuk belajar, kemudian persepsi ya, mengulang pembelajaran yang pernah dibahas di minggu sebelumnya, kemudian sampaikan motivasi juga untuk hari ini, motivasinya apa, begitu, dan belakangnya seterusnya. Kemudian biar mereka tidak jenuh juga ice breaking gitu. Terus dari ice breaking kita masuk ke pembelajaran inti, dan yang dimana pembelajaran inti itu didahului dengan pendahuluan, kemudian masuk ke sintaks pembelajaran ya, ke sintaks-sintaksnya. Di sintaks pembelajaran PJDL itu sendiri, yang pertama itu adalah menyajikan masalah ya Bu, yang kedua itu mengatur jadwal, yang ketiga itu melakukan pemeriksaan sejauh mana perkembangan peserta didik gitu. Yang keempat itu melakukan evaluasi atau penilaian, kemudian presentasi, evaluasi, dan penutup. Dimana di penutup itu saya ya sebagai pendidik lah tentunya itu merefleksikan ya Bu, merangkum mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Dan ketika merefleksi nanti di PGBL itu diusahakan mungkin saya sebagai pendidik ini hanya secara garis besar, dan yang detailnya itu nanti peserta didik lah yang akan menjelaskan di bagian refleksi, karena walau bagaimanapun juga kan sekarang kita harus mengedepankan pembelajaran student center gitu ya, dan itu dengan doa. Itu Bu rencana untuk di aksi nanti. Memang ya pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini harus melibatkan secara penuh peserta didik Pak ya. Nah, menurut Bapak dari pembelajaran yang akan nanti Bapak lakukan itu area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Karena ini terkait PJBL ya Bu, area pengembangannya adalah saya ingin memunculkan bakat minat peserta didik ketika mereka itu mengerjakan sebuah tugas yang berdasarkan diskusi kelompok gitu. Sehingga dengan adanya diskusi itu mereka itu akan timbul keterampilannya gitu, keterampilan berdiskusi gitu. Yang kedua, peserta didik itu mampu menciptakan produk baru terkait dengan tema yang dibahas. Oke Bapak, nah untuk mencapai semua itu, strategi apa yang Bapak lakukan untuk pembelajaran nanti? Terima kasih Bu. Strategi yang saya lakukan yang pertama adalah tentunya menyiapkan IT ya Bu, perangkat alat-alat yang mendukung proses pembelajaran, misalkan seperti Infocus, itu kan kita butuh ya, kemudian laptop, kemudian gadget kesehatan juga dipersiapkan, kemudian alat tulis juga dipersiapkan. Nah, dari pihak saya mungkin sebagai pendidik itu mempersiapkan yang pertama adalah RPP, kemudian LKPD, kemudian
modul ajarnya juga dipersiapkan, kemudian bahan ajarnya dipersiapkan, dan yang terakhir adalah perangkat penilaian berupa evaluasi pembelajaran saat itu. Itu Bu. Kita kan tahu semua siswa ini kebutuhan belajarnya berbeda-beda ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi hal itu agar semua kebutuhan siswa itu tercapai atau terpenuhi itu Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi agar mereka bisa terpenuhi itu, saya mencoba untuk mendiferensiasikan Bu dari semua konten ya yang dibahas di PJBL itu di bioteknologi. Salah satunya adalah karena itu produk, PJBL itu harus produk, hasil akhirnya endingnya itu harus produk, itu harus produk lah, harus produk 3 dimensi, boleh dikatakan seperti itu. Jadi karena mereka itu tidak semua suka tapai gitu ya, jadi makanya ada yang membuat tapai, ada yang membuat tapai, kemudian ada yang membuat tata pokok. Nah, tapai itu Bu dikelompokkan lagi, ada tapai pisang ya, kemudian ada tapai talas, kemudian ada tapai singkong, ada tapai ubi jalan, dan ada tapai ketan. Nah, dengan ada pokok tidak. Nah, menurut saya dari keenam produk itu sudah mencukupi lah kebutuhan mereka, karena memang di sini memang di KD-nya juga peserta didik harus mampu membuat gitu ya. Jadi memang saya fokuskan ke produknya. Memang diusahakanlah nanti rencananya itu di aksi nanti 6 itu mudah-mudahan bisa mereka realisasikan dengan menyesuaikan kemampuan apa yang ada di 5. Berarti nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat mereka ya. Sehingga kebutuhan mereka juga sesuai dengan minatnya terpenuhi gitu ya. Jadi tidak semuanya sama gitu ya, karena minat anak berbeda ya. Baik Bapak, sudah sangat siap sepertinya ya Pak ya, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, rencananya ini mau dilakukan kapan Pak? Rencananya itu akan saya lakukan hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 25 Januari ya, 2023. Di kelas berapa Pak? Di kelas 12 MIPA 2. 12 MIPA 2. Oke. Jadi nanti akan dilakukan hari Rabu tanggal 25 Januari di kelas MIPA 2 ya. Oke, Bapak sebagai tanggung jawab Bapak nih sebagai seorang pendidik, seperti apa nanti Bapak menjaga konsistensi pembelajaran yang maksimal yang melibatkan seluruh peserta didik dengan mengakomodir semua kebutuhan. Jadi memang jadi guru ini tidak semudah membalik hati anak. Jadi sebagai guru itu harus benar siap jiwa raganya, seperti itu tadi misalkan banyak waktu yang dikorbankan bersama siswa ya, berapa jam dengan siswa mulai dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 16 bersama siswa. Maka yang pertama itu keikhlasan Bu, jadi keikhlasan, kemudian kerelaan, keridhaan untuk mendidik anak bangsa lah seperti itu, mengarahkan arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya itu Bu ya, karena guru juga dituntut untuk berinovasi, menggunakan teknologi, apalagi kan serangan-serangan teknologi Bu ya, tahu sendiri kayak apa teknologi itu zaman sekarang. Maka dengan adanya teknologi kan kita tidak bisa membendung, tidak bisa men-stop, tidak bisa. Tapi dengan adanya seperti itu maka kita memanfaatkan dan jaga. Bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi kita melakukan inovasi gitu ya, siswa kita harus bagaimana gitu. Contohnya misalkan dengan internet ini yang tidak bisa dibendung ini ya, mereka bisa belajar dengan Canva gitu ya Bu. Jadi itu kan Canva itu bisa sekarang sudah mulai dimanfaatkan di sekolah ya Bu, untuk membuat poster, kemudian dan media buat video dan lain sebagainya. Jadi itu juga sudah termasuk mengakomodir bagian dari kebutuhan peserta didik. Kemudian selain itu juga saya sebagai pendidik juga harus tetap menjaga konsistensi saya sebagai peserta didik gitu, untuk terus berinovasi, kemudian kreativitas tentunya gitu ya Bu ya. Jadi
Memang apa yang saya katakan tadi itu nggak gampang, jadi guru itu tidak mudah menguasai kesempatan. Kadang-kadang ya kalau bosannya itu jelas ya, manusia biasa pasti bosan ada lah. Tapi di sini ada tangan kita bagaimana supaya kita tidak terus bosan, dan untuk mengantisipasi hal itu berkepanjangan ya itu guru itu harus aktif, kreatif, inovatif gitu ya, dan selalu memberikan inovasi dan inspirasi bagi lingkungan sekolah khususnya. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kita tidak bisa membentuk teknologi ya, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin gitu. Anak-anak tidak bisa kita stop menggunakan gadget, tapi kita mengarahkan anak-anak menggunakan gadget itu ke arah yang paling positif gitu ya Pak. Baik Bapak, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak sebelum berbicara? Ya, terima kasih ya Bu atas percakapan hari ini. Semoga ini. Terima kasih Bapak ya. Insya Allah nanti saya luangkan waktu untuk melihat pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat? Alhamdulillah. Baik ya? Bendera yang suci di seluruh tanah Indonesia, kau tetap punya bangsa. Nah, persepsi ya. Sebelum belajar dimulai, persepsi terlebih dahulu Bapak akan menanyakan nih pembelajaran yang dipelajari kemarin. Kita pelajaran apa? Bumi. Kemarin. Sekarang bioteknologi. Kemarin itu bumi. Mana BBBK Tentang pewarisan. Hai, kamu kenapa? juga ada dulunya Pak. Tentang pewarisan sifat. Ya. Tentang pewarisan sifat. Pertanyaan yang pertama, masih ingat tidak apa yang kalian ketahui dengan istilah kata genotip? Genotip adalah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Iya, sifat yang tidak tampak. Baru kemarin dipelajari sudah lupa. Jadi bukunya tidak dibaca. Kemudian istilah fenotip, Oke, Abel. Genotip adalah sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera. Iya, fenotip itu adalah hasil dari persilangan yang bisa diamati oleh panca indera, oleh mata, ya seperti rambutnya keriting, bener nggak? Kulitnya putih, hidungnya mancung keluar atau mancung ke dalam, begitu ya? Nah, badannya tinggi atau pendek itu adalah yang dinamakan dengan fenotip, hasil dari persilangan sebuah individu atau individu. Oke? Motivasi hari ini adalah berpakaian rapi, berkata sopan. Satu lagi apa? Berperilaku jujur. Kuning, hijau, biru, merah, putih. Oke, sekarang pretest kerjakan. Tadi sudah Bapak kirimkan di di
link WA. Tujuan pembelajaran di materi bioteknologi yang pertama adalah setelah mengamati tayangan video materi bioteknologi, peserta didik mampu menganalisis dasar-dasar bioteknologi, ya, menganalisis dasar-dasar bioteknologi minimal 2 macam dari hasil analisis dengan rasa ingin tahu. Yang pertama, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu membuat laporan tertulis berdasarkan hasil diskusi kelompok, ya, dengan baik dan benar serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Ini video pembelajarannya. Silakan diamati dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab. Nah, ya, tadi kalian sudah mengamati video. Pertama adalah video analisis, yang kedua juga video analisis. Yang pertama itu yang berkaitan dengan, ya, dasar-dasar bioteknologi. Yang kedua tentang pembuatan produk bioteknologi dalam pembuatan acara. Ya, karena materi apa masih ingat? Apa? Nah, sekarang kita membuat perencanaan untuk membuat laporan tertulis, ya. Jadi laporan tertulisnya adalah kalian silahkan mereview ulang, melihat ulang, kemudian cantumkan alat dan bahannya, langkah pembuatannya, dan kesimpulan berdasarkan versi kalian masing-masing. Ayo 5 menit lagi. Setelah mendidih, masukkan gula, garam, dan cuka. Aduk hingga Bapak yang gula, garam, cuka. Menilai tentang akibat sekalian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang menganalisis tata cara membuat acar mangga. Akan disampaikan oleh teman saya semua. Yang pertama, bahan 1 buah mangga muda, cabai merah. Yang selanjutnya ada 2 lembar daun jeruk nipis dan 2 cuka. Yang selanjutnya ada 1 sendok gula dan 1 cincang. Selanjutnya cara membuatnya. Yang pertama, kupas mangga dan iris memanjang. Kedua, campurkan cabai merah, daun jeruk, cuka, gula dan garam. Aduk hingga rata. Yang ketiga, masukkan irisan mangga dan aduk kembali. Yang keempat, tunggu sampai kurang lebih 2 hari. Yang terakhir, acar siap. Jadi kesimpulannya, dalam membuat acar mangga ini, bakteri yang digunakan adalah bakteri Lactobacillus plantarum yang dapat mengubah gula pada bahan menjadi asin. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maju. Dua menit. Udah, beres ya? Langsung 1 menit, waktunya habis. Udah semua? Udah. Nah, oke,
jangan ada aktivitas kembali. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawakan berjuta juga keberkahan. Amin. Siapa yang mau menutup dengan baca doa? Siapa? Waktu siap. Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik saat ini. Terima kasih Pak Hendra sebagai PP sudah hadir di sini. Ini kan kemarin kita sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hendra. Nah saat ini kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Luar biasa ya, kemarin menarik sekali kalau saya lihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hendra. Untuk pertemuan hari ini Pak, rencananya seperti apa dari Bapak? Ya, pertemuan hari ini karena ini pasca berarti merupakan sebuah waktu yang digunakan pada saat ini, yaitu review ya, melihat kembali flashback ke belakang tentang kegiatan pembelajaran atau aksi yang saya lakukan di kelas 1292 pada saat itu. Dan mungkin tambahannya yang mengevaluasi seputar apa yang telah saya lakukan. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini untuk mengevaluasi apa ya, dan merefleksi pembelajaran yang telah Bapak lakukan di hari kemarin. Baik Bapak, ukuran keberhasilannya apa Pak dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin? Ukuran keberhasilannya adalah dari segi proses pembelajarannya. Jadi ketika saya mengajar di kelas dengan menggunakan model, kemudian di dalamnya juga ada metode, kemudian tentunya guru langsung pesona juga ya dari model kemudian diskusi metode gitu ya, kemudian cara belajarnya juga, kemudian dilanjutkan dengan kelihatannya peserta didik itu menikmati ketika pembelajarannya, kemudian peran aktifnya juga kelihatan, terus dari segi kepemimpinan mereka juga sudah mulai kelihatan gitu ya, karena memang yang namanya proses pembelajaran itu tidak diukur dengan sebuah kuantitatif atau penilaian gitu ya, tapi harus dengan proses yang mereka ingin enjoy gitu. Mereka itu sudah saya rasa sudah berhasil gitu ya, itu sempurna. Iya, betul Pak. Jadi ukuran keberhasilan itu tidak hanya dengan angka ya, secara kuantitatif, tapi juga kualitatif. Pak, kalau melihat kembali perjalanan proses KBM yang Bapak lakukan kemarin, menurut Bapak kekurangan dan kelebihan yang Bapak rasakan itu apa? Iya. Temanya di sini diferensiasi, tapi pada saat pembelajaran diferensiasi gitu maksud saya. Tapi pada saat pembelajaran itu di awal saya tidak mendiagnosa mereka, tidak mendiagnosis gitu ya. Sebenarnya apa yang mereka butuhkan, apakah mereka itu maksudnya visual, audio visual, sebenarnya lucu gitu ya. Tiba-tiba langsung jreng gitu ya, diferensiasi dengan diferensiasi produknya sudah lihat ya. Lalu kemudian cuma hanya ada kelebihan itulah gitu, jadi ya seharusnya itu harus matching gitu ya antara dengan tema dan pelaksanaan gitu kan, tidak ya gitu. Jadi kayaknya berat sebelah gitu, jadi itu kekurangannya. Kemudian ya kelebihannya sepertinya saya mengambil dari sisi IT-nya aja, karena kalau yang lain saya anggap itu aksi yang saya lakukan dan siswa juga menanggapi itu sudah hal yang biasa ya, termasuk kategori boleh dikatakan mungkin saya berhasil.
Tapi yang paling menurut saya ini tentang kelebihan itu saya menggunakan teknologi kemarin tentang di pretest dan prosesnya itu menggunakan QR code gitu ya. Paling gitu. Ya. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan kekurangan dan kelebihan Bapak ya setelah pembelajaran dilakukan. Pak, kalau misalkan ada rentang nilai 1 sampai 10, pembelajaran yang telah Bapak lakukan menurut Bapak dan secara keseluruhan ada di level berapa? Saya ini 78. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu 7,8 Ya, karena rentangnya dari 1 sampai 10. 7,8 berarti ya Bapak merasa pembelajarannya sudah sampai level itu. Ya, saya sudah iya sudah segitu. Pak bisa dijelaskan 7,8 itu menurut Bapak seperti apa keadaan pembelajarannya yang mencerminkan level 7,8? Jadi 7,8 itu kalau dijelaskan 8,0 masuk ya? Iya bisa. Itu sudah kategori baik. Ya kan di penilaian di kriteria penilaian kategori baik. Jadi kalau menurut saya itu karena tiba-tiba muncul nilai 8 karena mereka sudah mampu melewati pengujian sebuah kriteria penilaian yang saya buat, dan apa yang telah mereka lakukan itu ternyata ketika saya lihat rubrik tidak jauh dari apa yang telah saya buat dari rubrik itu, maka jadilah nilai 7,8 itu kalau menurut saya. Iya. Iya Pak. Jadi seperti tadi yang saya katakan ya, penilaian tidak hanya dari segi angka gitu ya, tapi juga dari kualitas secara keseluruhan pembelajaran dari proses pembelajaran. Pak, ini kan masih menurut Bapak 7,8. Bapak ada keinginan untuk menaikkan lagi di pertemuan selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya secara keseluruhan, mulai dari prosesnya, dari hasil akhirnya seperti itu. Jadi saya berkeinginan untuk menaikkan nilai itu kan, siapa sih yang nilai tidak naik kan, semua nilai ya Bu ya, apapun juga pasti ingin naik, ingin ada keuntungan, kita dapat keuntungan 7, mereka dapat keuntungan 7,8, maka saya juga berharap bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sesuai tadi ya 7,8 ya, biar mereka untung lagi gitu. Saya maunya 8,2 lah. Gitu. Selanjutnya Pak, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin ya Pak ya, menurut Bapak peluang atau kesempatan apa yang Bapak dapatkan dari sana? Betul. Kemarin saya masih ingat PJBL ya, Project Based Learning. Jadi ketika mereka melihat baik itu di persiapan, mulai dari proses dan hingga akhir, saya menangkap peluang bahwa sepertinya anak saya ini, anak kelas 12-nya ini kemampuannya juga kalau dibandingkan dengan kelas yang lain itu cukup luar biasa dengan menghasilkan produk yang berbeda-beda seperti kemarin kakak itu ya, laporannya tertulis kemudian dikembangkan oleh mereka. Saya rasa ini imajinasi mereka itu kan berarti basis literatur, berbasis literatur itu cukup bagus, idenya juga cukup bagus, dan saya rasa tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini adalah siswa-siswa yang cerdas. Jadi kedepannya itu bisa berpeluang bahwa mereka itu menjadi sesuatu yang diidamkan dan sebagai siswa yang outputnya luar biasa. Jadi itu sangat berpeluang mereka itu meraih impian. Dan juga bagi saya, ketika saya melihat adanya hal seperti itu, ya saya juga berpeluang bahwa berarti model atau gaya yang saya lakukan mengajar pada mereka itu sudah sedikit menyentuh level yang lebih tinggi. Itu peluangnya menurut saya akan digapai. Ya. Dari sana Pak, rencana ke depannya nih, Bapak pengembangannya fokus ke mana? Dan setelah pembelajaran yang kemarin lakukan, setelah Bapak refleksi, nah, rencana ke depannya seperti apa pengembangannya ke arah mana? Saya pengembangannya ke segi emosional dan sosial, karena
menurut saya itu kan komponen itu penting ketika dalam proses pembelajaran ya. Kan kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi memang secara kebanyakan sepertinya terlalu banyak duduk gitu ya. Guru itu terlalu banyak duduk gitu ya. Bicara doang dari meja dari bangku duduk ya. Tanpa ada ya berkeliling menanyakan tentang apa namanya kesulitannya bagaimana. Artinya kita ada sisi komunikasi, ada kolaborasinya gitu Bu, di dalam video ada chemistry-nya gitu ya di dalamnya. Jadi mereka juga akan merasa nyaman karena merasa diperhatikan gitu kan. Jadi kedepannya itu ya akan kembangkan saya kembangkan di situ. Jadi di komponen emosional dan sosialnya gitu. Karena saya rasa itu juga perlu saya kembangkan gitu. Karena kenapa? Bukan hanya mengajar emosional dan sosial juga kan bisa diterapkan di masyarakat luas gitu ya. Ya, betul Pak. Tadi Bapak juga mengatakan kekurangannya tentang terkait komunikasi diagnostik ya Pak ya. Rencana kedepannya untuk memperbaiki ini seperti apa Pak? Ya. Untuk memperbaiki karakter kekurangan itu, ya saya sebagai guru harus menyiapkan instrumen diagnostik itu kalau tidak salah dalam bentuk sebuah kayak ini aplikasi ya, dalam bentuk aplikasi dalam nasional gitu ya. Karena kebetulan pada waktu itu kemarin saya tidak memiliki gitu ya. Dan memang itu memang kelemahan saya pribadi dan kekurangannya, dan kedepannya ya itu mutlak ya menjadi tugas seorang guru. Jadi akan saya perbaiki tentang untuk tes diagnosis itu mempersiapkan instrumen terkait. Gitu. Terkait dengan tadi Pak, Bapak menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya diharapkan berada di level 8,2 ya Pak ya. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai itu? Ya strateginya yang pertama adalah tentunya perangkat pembelajaran harus diusahain sedemikian rupa, gitu kan. Apalagi kan tadi pembahasan diferensiasi yang meliputi ada visual, audio visual. Berarti ya kalau visual kita menyediakan gambar-gambar yang menarik, misalnya Canva gitu ya, yang tadi saya sedemikian rupa gitu ya, itu menggunakan karakter yang selevel yang seumuran dengan SMA gitu ya. Kemudian audio juga kita harus disediakan dengan audio yang selevel dengan anak SMA. Kemudian untuk audio visual ya gabungannya ya seperti video juga kita harus ya saya sebagai guru tentunya kita harus menyediakan yang selevel dengan anak SMA. Jadi tiga komponen itu juga sebagai pendukung untuk meraih nilai 8,2 tentunya, dan model metode juga itu hal yang berat dan merupakan PR juga yang terus harus digali demi untuk nantinya ketika prosesnya itu menang, klik gitu ya kepada mereka gitu, sehingga nyambung gitu antara materi dengan metode gitu ya. Itu dicoba aja kan, rencana ya, semoga aja berhasil. Dari rencana aksi yang sudah Bapak utarakan tadi Pak, seperti apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi itu? Ya saya berkomitmen untuk ya terus belajar dan belajar, karena kekurangan yang terjadi itu kekurangan ya saya sendiri yang merasakan, dan kalau kelebihan biasanya orang lain yang menilai. Biarlah kelebihan yang menilai, tapi kalau misalnya kekurangan dan orang lain yang menilai, kita yang menilai. Jadi dari ya kita bisa bercermin gitu ya. Jadi kedepannya seperti apa? Iya Pak, siapa yang akan terlibat Pak dalam komitmen Bapak ini dari rencana aksi yang sudah disusun? Tentunya yang akan terlibat dari komitmen itu ya orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan, kemudian yang memiliki pola pikir yang sangat relevan gitu dengan keinginan kita ya. Tentunya tadi SMA 3 itu ada 2 grup penggerak ya, pasti Ibu Bima juga nanti juga bisa ikut di dalamnya untuk menjadi partner, karena memang untuk kemajuan sebuah lembaga institut atau institusi itu tidak butuh sendiri, harus berkolaborasi dengan teman-teman lain yang ide dan tujuan itu semua ada bersinergi satu sama lain. Wah, tak terasa Pak, kita udah cukup panjang ya tadi percakapan kita di awal
sampai saat ini. Kesimpulan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Ya. Kesimpulannya bahwa saya sebagai pendidik tentunya jangan menyerah dengan model pembelajaran, dengan metode pembelajaran, apalagi sekarang nambah nih pembelajaran diferensiasi yang dikatakan tidak sedikit membaca telapak tangan gitu ya. Artinya saya bisa tetap belajar, kemudian meningkatkan kekurangan-kekurangan, gitu. Kemudian jika memang ada kelebihannya juga tidak cemawa, harus rendah hati, gitu ya. Bila perlu dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lagi biar kelihatannya itu lebih baik. Luar biasa Pak, terima kasih nih percakapan hari ini. Saya luar biasa sekali apa ya, dari hasil observasi kemudian kita melakukan percakapan pasca observasi seperti ini yang mudah-mudahan memperbaiki kualitas pembelajaran kita, baik Pak Hendra juga saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya saya hari ini. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.